Halo sobat belajar, bagaimana kabar kalian? Sehat, baik bukan? Pada video kali ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 2, hewan sahabatku, pembelajaran 1 dan 2 di kelas 6 bersama saya Aris Setiawan. Masih semangat mengikuti kegiatan BDR kan? Ide pokok. Ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu teks. Nama lain ide pokok antara lain pokok pikiran, pikiran pokok, gagasan utama, gagasan pokok, dan pikiran utama. Jadi, sobat belajar tidak usah bingung kalau ada gagasan pokok, pikiran utama, pokok pikiran pokok itu sama saja. Itu adalah nama lain dari ide pokok. Ide pokok bisa diambil langsung dari kalimat utama. Ingat sobat belajar, biasanya sobat belajar itu menulis ide pokok itu, kalimat utama itu dijadikan ide pokok. Namun ada juga beberapa kalimat utama yang tidak bisa dijadikan ide pokok. Jadi suatu kalimat utama bisa jadi suatu ide pokok, tetapi ide pokok belum tentu kalimat utama. Jadi sobat belajar, kalau sudah menentukan kalimat utama jangan langsung ditulis dijadikan ide pokok, tetapi harus disingkat atau diringkas dulu supaya tidak salah, karena belum tentu kalimat utama itu bisa dijadikan suatu ide pokok. Contoh, pohon pisang merupakan tumbuhan yang berkembang biak dengan cara vegetatif. Perkembangbiakannya dengan cara tunas. Tunas pohon pisang akan muncul atau tumbuh di sekitar pohon induknya. Tunas-tunas inilah yang akan menjadi tanaman baru dari pohon pisang tersebut. Tunas tersebut bisa dibiarkan hidup di bawah induknya atau juga bisa dipindahkan ke lahan lain jika sudah cukup besar. Pohon pisang merupakan tanaman yang sekali berbuah. Setelah berbuah maka biasanya pohon pisang akan mati. Ide pokoknya yaitu pisang berkembang biak dengan vegetatif. Tapi biasanya sobat belajar itu langsung menulis pohon pisang merupakan tumbuhan yang berkembang biak dengan cara vegetatif. Kalau seperti itu namanya adalah kalimat utama, bukan ide pokok. Ide pokoknya itu pisang berkembang biak dengan vegetatif, harus diringkas dari kalimat utama. Kondisi geografis dan kegiatan ekonomi ASEAN. ASEAN, negara-negara kawasan Asia Tenggara, juga memiliki berbagai macam fauna atau hewan. Misalnya gajah putih, yaitu di Thailand. Thailand disebut juga negara gajah putih. Kalau di Indonesia karena banyak perairan, maka faunanya banyak ikan tuna yang hidup di sana. Kemudian burung takur dahan itu ada di Malaysia. Bahkan burung tersebut dilindungi karena terancam punah. Untuk menjaga supaya tidak punah, tumbuhan melakukan perkembangbiakan. Lihat negara Thailand tadi yang disebut sebagai negara gajah putih. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Mengapa menjadi lumbung padi? Karena dataran rendah di Thailand dialiri oleh sungai Chao Phraya, sehingga merupakan daerah yang sangat subur di Thailand. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini.
Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Bahkan buah-buah ya, kita banyak mengimpor dari Thailand. Saat ini penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Kita amati hewan-hewan tersebut. Apakah hewan tersebut memiliki perkembangbiakan yang sama? Ayo, sobat belajar, bagaimana? Ya, jawabannya tidak. Perkembangbiakan hewan berbeda-beda. Yang pertama yaitu perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan hewan dapat terjadi secara generatif atau vegetatif. Vegetatif tidak memerlukan perkawinan, misalnya tunas pada hidra, membelah diri pada amuba, dan fragmentasi pada cacing planaria. Selanjutnya perkembangbiakan generatif. Pasti sobat belajar punya hewan peliharaan di rumah. Kalau punya pasti perkembangbiakannya berbeda-beda. Misalnya kucing, ada ayam, ya kan? Kucing itu berkembang biak dengan cara melahirkan, sedangkan ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Perkembangbiakan generatif pada hewan diawali dengan perkawinan. Berdasarkan tempat pertumbuhan janinnya, maka hewan dikelompokkan menjadi hewan melahirkan, vivipar, hewan bertelur, ovipar, dan hewan bertelur melahirkan, ovovivipar. Awali dengan hewan yang beranak atau vivipar. Vivipar adalah hewan yang melahirkan anaknya. Hewan menyusui anaknya disebut mamalia. Ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan yaitu memiliki daun telinga dan kelenjar susu untuk menyusui anaknya. Contoh hewan melahirkan antara lain kambing, gajah, kucing, singa, tikus, kerbau, kelelawar, sapi, kuda, beruang, paus, lumba-lumba, dan sebagainya. Kemudian hewan yang bertelur atau ovipar. Ovipar adalah hewan yang meletakkan telur di dalam air. Meletakkan telur di luar tubuh induk betinanya. Berarti dia bertelur seperti ayam, ada telurnya. Telur ayam bisa kita makan, ya kan? Ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur yaitu tidak memiliki daun telinga dan kelenjar susu. Contoh hewan bertelur atau ovipar antara lain ayam, burung, ikan, penyu, ular, katak, kupu-kupu, dan sebagainya. Pada beberapa unggas atau burung, telur dierami sehingga memperoleh panas yang sesuai dari tubuh induknya hingga menetas. Sila keempat Pancasila. Berikut adalah contoh pelaksanaan sila keempat. Yang pertama, tidak memaksakan keinginan. 2. Bermusyawarah. 3. Mengutamakan kepentingan orang banyak. Dan 4. Menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Hewan juga dapat menginspirasi atau bentuknya dapat kita tiru untuk dibuat patung. Dan contohnya bebek atau ayam. Bahkan kita di pasar-pasar malam itu disediakan stan-stan yang menjajakan patung. Contohnya ada sapi, ada macan, ada kelinci. Patung merupakan salah satu bentuk karya seni 3 dimensi. Karya seni 3 dimensi memiliki 3 unsur, namanya juga 3 dimensi, berarti 3 unsur, yaitu panjang, lebar,
dan ketebalan atau kedalaman. Jenis-jenis patung berdasarkan cara pembuatannya, yaitu contohnya arca dan relief. Berdasarkan posisinya, misalnya patung Junde dan Tarso. Berdasarkan fungsinya, misalnya patung monumen dan dekorasi. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat bagi sobat belajar semua. Terima kasih.